Selamat datang kembali di Deep Dive. Hari ini kita bakal bongkar bab 3 dari buku Alan Weiss, Million Dollar Maverick. Fokusnya, strategi praktis buat meraih pengaruh. Betul, dan sumber kita ini, buku Wise ini isinya taktik yang spesifik banget ya, nggak cuma teori umum. Iya, dan jujur aja, beberapa idenya itu agak melawan arus gitu ya, dari nasihat pengaruh yang biasa kita dengar. Nah, itu dia yang menarik. Wise ini fokusnya ke aksi nyata, bukan sekedar motivasi kosong. Pengaruh itu menurut dia ya keterampilan. Bisa dilatih, bisa diasah. Baik di kerjaan maupun sehari-hari. Dan seringkali caranya itu justru yang nggak kepikiran sama orang banyak ya. Persis. Makanya pendekatannya sering dibilang kontrarian. Oke, jadi misi kita hari ini, kita mau coba saring nih, intisari paling berguna dari bab ini untuk Anda semua. Kita bakal lihat gimana Wise memutarbalikan aturan emas. Terus kenapa kecepatan plus substansi itu penting banget. Lalu soal kompromi tapi tetap bisa dibilang menang. Dan seni jadi suara penenang gitu ya, di tengah situasi panas. Betul. Siap ya untuk gali lebih dalam? Kita mulai dari fondasi pertama nih, yang menurut saya langsung menantang asumsi dasar kita. Oke, ide pertama ini, langsung beda. Perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan, bukan sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini kan kebalikan aturan mas yang kita tahu ya. Iya, kebalikannya. Biasanya kan kita diajarin, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Nah, kenapa Wise mikir pergeseran ini fundamental gitu, buat meraih pengaruh? Karena gini, asumsi kalau semua orang mau diperlakukan sama kayak kita itu, menurut Wise, keliru besar. Malah jatuhnya egois, dan itu justru menghambat pengaruh. Tiap orang itu punya kode perlakuan sendiri yang mereka hargai. Kode perlakuan, maksudnya? Iya, bisa jadi formalitas, atau malah keakraban, pengakuan status, atau ya hal lain lah. Kunci pengaruh, kata Wise, itu di kemampuan kita membaca kode unik ini. Terus, kita hormati itu, bukan malah maksa pakai standar kita sendiri. Oh, oke. Jadi ini bukan sekedar sopan santun biasa ya? Bukan cuma itu, ini strategi buat bangun koneksi. Saya jadi ingat contoh dia soal supervisor kantor pos, Mr. Herring itu. Itu contoh yang kuat banget sih. Tepat sekali, itu contoh bagus. Ceritanya kan, semua orang di sana manggil dia Bert, nama depannya. Tapi Wise, waktu itu dia kerja paruh waktu di situ, dia observasi, kayaknya bapak ini lebih menghargai pendekatan formal. Terus? Iya, bukan karena menjilat ya, tapi karena detail kecil itu, menghargai preferensi perlakuan orang itu. Ini nunjukin kalau pengaruh itu bisa didapat dari observasi yang jeli dan penyesuaian yang kelihatannya sepele. Luar biasa sih. Detail kecil begitu bisa ngasih keuntungan tak terduga ya. Ini benar-benar bukan sopan santun biasa. Wise juga nyebut faktor lain kan yang mempengaruhi ekspektasi perlakuan ini? Kayak posisi, prestasi, budaya. Iya, banyak dia rinci. Ada posisi sosial atau bisnis, pencapaian akademis, profesional, status keluarga, latar belakang budaya, nilai-nilai personal, bahkan kemampuan atau keterbatasan fisik. Itu semua ngebentuk ekspektasi orang tentang gimana seharusnya dia diperlakukan. Jadi kalau kita abaikan itu, Ya, sama aja. Kita mulai interaksi dari posisi yang kurang oke. Wise juga kasih contoh simpel lain, kayak pas ketemu orang baru, misal Miss Johnson. Jangan langsung panggil nama depannya. Tunggu dulu ada isyarat atau dia mempersilahkan nggak. Itu menghargai kemungkinan dia lebih suka formalitas. wah ini benar-benar mendorong kita buat lebih jeli mengamati ya. Coba deh Anda pikirin interaksi terakhir Anda udah coba baca gimana lawan bicara Anda ingin diperlakukan. Atau masih pakai standar sendiri aja. Ngomong-ngomong, Wise juga punya pandangan menarik soal tes kepribadian. Ah iya soal itu, dia itu skeptis banget sama label-label kaku dari tes kepribadian kayak Myers-Briggs, DISC gitu-gitu sebagai penentu sukses mempengaruhi orang. Kenapa gitu? Badinya, yang paling penting itu bukan tipe kepribadian kita apa, tapi fleksibilitas kita. Kemampuan buat adaptasi gaya interaksi kita biar cocok sama orang di depan kita. Itu aset sebenarnya. Bukan soal jadi diri sendiri yang kaku, tapi menyesuaikan diri secara cerdas demi tujuan. Fleksibilitas mengalahkan kekakuan. Oke, pesan yang kuat. Nah, selain memahami preferensi orang, Wise juga menekankan soal momentum dan persiapan. Ini bawa kita ke ide berikutnya yang kedengarannya kayak taktik militer nih. Hahaha, iya. Getting there firstest with the mostest.
Atau kalau kita coba terjemahin secara konsep, mungkin jadi yang tercepat dengan bekal terlengkap gitu ya? Bisa jadi. Konsep ini dia pinjem dari tokoh sejarah kayak Jenderal Nathan Bedford Forrest sama penulis Damon Runyon. Intinya yaitu, kombinasi maut antara kecepatan bertindak, cepat respons cepat, dan substansi, bekal lengkap, ide bernilai. Forrest kan terkenal taktik militernya yang andalin kecepatan dan kejutan. Betul. Dan Runyon bilang, ini bukan jaminan pasti menang, tapi ini taruhan terbaik lah. Wise nerapin ini secara literal banget. Iya, dia cerita pengalaman dia di Little League. Bisa masuk tim inti cuma karena datang paling awal. Pelatihnya mikir mending pemain yang pasti ada daripada nunggu yang mungkin lebih jago tapi telat. Masuk akal sih di level itu. Dia juga biasa datang 30 menit lebih awal buat pertemuan bisnis. Katanya ini sering kasih dia golden time tambahan sama klien sebelum yang lain datang. Bahkan buat perjalanan, datang lebih awal sering berarti bisa naik angkutan lebih cepat. Ini bukan soal tepat waktu, tapi lebih awal. Analisisnya ini relevan banget sih di zaman sekarang. Kita kan hidup di era ekspektasi serba instan. Kecepatan respons itu seringkali lebih dihargai daripada kesempurnaan yang telat. Nunggu semuanya pas, malah bisa bikin gak gerak ya. Nah, itu dia. Bisa jadi resep kelumpuhan. Wise pakai analogi antrian Disney itu. Yang terus gerak jadi kerasa efisien dan cepat. Bandingin sama antrian pemeriksaan bandara yang lambat, bikin frustrasi. Persepsi kecepatan itu penting. Bahkan hal simpel kayak balas email atau telepon cepet ya. Betul. Balas dalam hitungan jam bukan hari. Itu ngasih sinyal kuat kalau kita hargai waktu orang lain dan kita serius. Sukses seringkali ngalahin sempurna. Tapi tentu, cepat aja nggak cukup. Harus ada mostesnya tadi. Bekalnya itu, ini soal substansi. Iya, harus ada isinya. Punya sesuatu yang berharga buat ditawarin, wawasan, ide, solusi. Wise mendorong kita buat nggak pelit bagian ide terbaik. Dia kasih contoh pakai konsep visual heft, bobot visual. Grafik kurva lonceng stres itu contohnya. Oh, yang stress bell curve itu ya? Figure 3.1 di buku. Nah, iya, itu contoh bagus gimana nyajin ide kompleks secara visual dan ringkas. Idenya kan simple. Stres terlalu dikit bikin lemes, stres kebanyakan bikin burnout. Ada titik optimal di tengah, level 6-7 gitu, di mana tekanan yang pas justru micu performa puncak. Itu contoh bekal terlengkapnya ya? Iya, konsep bernilai, disajin dengan cara yang gampang dicerna dan dampaknya terasa. Ini nunjukin kita nggak cuma cepat, tapi juga punya dagingnya. Jadi intinya, buat Anda nih ya, jangan pilih salah satu. Pengaruh kuat itu datang dari kombinasi kecepatan dan substansi. Jadi responsif, jangan takut bertindak sebelum sempurna, tapi ya pastikan Anda bawa nilai pas Anda muncul. Apatis dan perfeksionisme yang bikin lumpuh itu musuh utamanya. Oke, setelah kita paham soal adaptasi dan momentum, Wise bawa kita ke dinamika percakapan itu sendiri. Gimana caranya kita bisa mengarahkan diskusi biar sesuai tujuan kita. Bahkan pas ada potensi kompromi. Ini bagian ketiga. Kompromi dengan cara Anda. Metaforanya menarik banget. Perahu di wahana Pelezets Amusement Park itu, yang selalu balik ke jalurnya meskipun nabrak dinding kanal karena ada arus yang ngarahin. Iya, analogi yang bagus. Pertanyaannya, gimana kita bisa jadi arus dan dinding kanal itu dalam percakapan? Biar tetap fokus ke tujuan kita, tapi nggak terkesan kaku atau maksa. Kuncinya di intervensi yang sopan tapi strategis. Wise itu nggak ragu buat interupsi kalau percakapan udah melenceng kejauhan. Tapi ya ada caranya. Gimana tuh caranya? Dia kasih contoh frasa-frasa gitu, kayak, permisi, ini poin yang menarik, kalau kita kaitkan lagi ke keputusan X yang perlu kita buat, apakah maksud Anda? Atau, boleh saya potong sebentar? Saya perhatikan Anda udah nyebut topik Y beberapa kali, apakah ini isu utama yang perlu kita selesaikan sekarang? Oh, jadi langsung dikaitin lagi ke agenda utama ya? Betul, atau bisa lebih langsung lagi, maaf Nyela, saya agak kehilangan benang merahnya terkait isu utama, bisa tolong perjelas? Tujuannya selalu satu, balikin fokus. Ada juga teknik cerdas yang dia sebut izin retoris. Kedengarannya sopan, tapi sebenarnya lumayan ngontrol ya. Banget, itu kayak kita nanya, boleh saya ajukan satu pertanyaan klarifikasi? Atau, kalau nggak keberatan, saya mau balik sebentar ke poin soal anggaran. Pertanyaan kayak gini kan hampir nggak mungkin ditolak ya. Iya juga sih. Tapi secara efektif, itu ngasih kita kendali buat ngarahin ulang percakapan.
Yang paling penting, kata Wise, adalah tetap hadir, stay present. Jangan ikut ke bawah arus obrolan ngalor ngidul cuma karena lawan bicara mulai ngelantur. Tetap pegang tujuan awal kita. Nah, dalam proses kompromi itu sendiri, ada pembedaan penting banget yang Wise tekankan. Antara musts, hal yang wajib dicapai, sama wants, hal yang kita inginkan aja. Oh, ini krusial banget buat negosiasi efektif. Mas itu hasil akhir atau kondisi inti yang nggak bisa kita korbankan sama sekali. Itu deal breaker kita lah. Kalau wants, Nah, wants itu hal-hal yang kita pengen, tapi kita masih bersedia fleksibel atau mungkin menukarnya dengan hal lain. Contoh Wise pas cari rumah itu jelas banget. Karena dia alergi parah, AC sentral itu must, nggak bisa ditawar. tapi mungkin jumlah kamar tidur atau ruas taman. Nah, itu mungkin masuknya want. Bisa dinegosiasiin. Punya kejelasan soal mana yang must, mana yang want sebelum masuk negosiasi itu vital banget. Jadi, strategi kompromi ala Wise ini intinya bukan soal ngalah ya, tapi lebih ke mencapai kesepakatan yang tetap melindungi prioritas utama kita. Tepat sekali. Jadi kalau dirangkum kira-kira gini. Pertama, selalu tunjukkan nilai atau keuntungan buat pihak lain. Kedua, identifikasi dan lindungi musts Anda dengan jelas. Ketiga, pakai interupsi sopan dan izin retoris buat jaga percakapan tetap di jalurnya. Dan yang keempat, Keempat, jangan biarkan diri kita tergoda menyimpang dari tujuan utama cuma karena obrolannya jadi seru. Ini tentang kompromi cerdas yang tetap bawa kita ke tujuan inti kita. oke, kita udah bahas soal adaptasi, kecepatan plus substansi, sama mengarahkan kompromi. Sekarang, strategi terakhir dari bab 3 ini pendekatannya agak beda. Terutama buat situasi yang memanas atau buntu. Wise nyebutnya kekuatan suara yang menenangkan, the power of the calming voice. Iya, ini bukan soal jadi cheerleader yang semangat berapi-api itu ya. Justru sebaliknya, ini bukan soal zealotry, antusiasme buta yang mau maksa orang setuju. Ini lebih ke intervensi yang tenang, rasional, di saat yang tepat. Wise menekankan gini, pengaruh sejati itu seringkali bukan soal menang debat atau bikin lawan takluk, tapi lebih ke mencapai konsensus yang bisa diterima semua pihak. Sesuatu yang, kata dia, bisa Anda jalani, bukan sesuatu yang rela Anda perjuangkan mati-matian. Mencari solusi fungsional, bukan kemenangan total. Oke, gimana cara kerjanya dalam praktek? Kedengarannya butuh sabar banget ini. Iya, sabar dan timing itu kuncinya. Prosesnya kira-kira gini. Pertama, pas diskusi lagi panas atau buntu, kita justru diem dan dengerin. Atau paling nggak kelihatan mendengarkan dengan penuh perhatian. Biarin semua orang keluarin unek-uneknya dulu. Biarin mereka capek debat gitu ya. Kurang lebih gitu, biar tensinya sedikit reda. Kedua, cari momen jeda alami. Pas ada sedikit hening setelah badai argumen. Nah, ketiga, di momen itulah kita masuk. Dengan nada tenang, nawarin diri buat merangkum dan cari jalan ke depan. Contoh kalimatnya gimana tuh? Mungkin kayak, teman-teman, kayaknya kita udah denger banyak perspektif berharga ya. Mungkin saya bisa coba rangkum posisi kita saat ini dan beberapa opsi langkah selanjutnya. Penggunaan alat bantu visual sederhana di sini juga penting kan? Tapi bukan slide presentasi yang udah jadi. Penting banget. Wise nyaranin pakai papan tulis atau flip chart saat itu juga. Gambarkan secara visual apa yang kita dengar. Misal bikin 2 kolom. Posisi saat ini sama kondisi ideal yang diinginkan. Terus, Terus tunjukin ada zona ambigu atau jembatan di antaranya yang perlu dilewati. Nah, ngegambar ini secara live saat itu juga, itu nunjukin kita memproses masukan secara real time, menjaga spontanitas. Fokusnya jadi geser, dari siapa benar siapa salah, jadi gimana kita bareng-bareng nyebrangin jembatan ini. visualisasi sederhana gitu seringkali bantu redain ketegangan ya. Banget. Secara psikologis ini manjur. Setelah adu argumen yang capek, orang cenderung kangen sama suara rasional yang nawarin kejelasan dan jalan keluar, bukan yang cuma mau menang poin. Kita tampil sebagai figur pemersatu, bukan pemecah belah. Wise bilang dia pakai teknik ini di mana-mana ya. Dari rapat dewan sekolah sampai korporasi besar. Tentu, dan ini aplikatif banget buat Anda semua. Coba bayangin, rapat tim yang buntu, negosiasi alot, atau bahkan konflik personal. Jadi, suara tenang ini butuh disiplin memang. Jangan ikut ke bawah emosi, sabar nunggu momen pas, dan berani nawarin sintesis yang netral. Nggak harus punya solusi ajaib ya. Nggak perlu, cukup tawarkan kerangka berpikir yang jernih buat bergerak maju bareng-bareng. Baiklah, wah, rasanya kita udah gali cukup dalam ya. 4 strategi inti dari bab 3 buku Alan Wise ini.
Mulai dari memperlakukan orang sesuai ekspektasi mereka, Lalu kombinasi kecepatan dan substansi, terus seni kompromi terarah yang melindungi mas kita. dan diakhiri dengan kekuatan intervensi suara yang menenangkan. Semuanya terasa, praktis banget ya. Iya, bisa diterapkan gitu. Dan yang paling penting, ini semua itu keterampilan, bukan bakat bawaan lahir. Artinya, ya bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa diasah. Wes nunjukin kalau pengaruh yang awet itu jarang datang dari paksaan atau manipulasi. Lebih sering dari mana dong? Lebih sering lahir dari pemahaman tajam soal dinamika manusia, fleksibilitas buat adaptasi, kesadaran situasi, dan keberanian menerapkan strategi yang pas di waktu yang pas. Ini soal kecerdasan sosial yang strategis lah. Oke. Sebagai penutup nih, kami mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan reflektif. Dari 4 strategi yang kita kupas tadi, memahami ekspektasi unik orang lain, kecepatan plus substansi, kompromi terarah, dan suara penenang, mana yang paling kena atau paling bicara ke Anda saat ini? Strategi mana yang paling relevan sama tantangan pengaruh yang lagi Anda hadapi sekarang? Dan mungkin langkah kecil spesifik apa yang bisa Anda coba terapkan minggu ini buat ngerasain bedanya? Mungkin sesimpel mencoba manggil seseorang sesuai preferensi formalitasnya. Atau balas email penting lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin pas rapat lagi panas, coba tahan diri sebentar, terus tawarkan diri buat merangkum. Eksperimen kecil aja dulu, siapa tahu bisa buka pintu pengaruh yang lebih besar. Pikirkanlah hal itu. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di The Deep Dive berikutnya.